Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang belum percaya untuk datang kepadanya, dan memanggil orang-orang Kristen untuk bertobat dan menjauhkan diri dari dosa. Namun pertobatan sepertinya adalah suatu hal yang tidak menyenangkan bagi semua orang. Saat ini kita perlu menilik dan merefleksikan kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah mengalami pertobatan yang sejati? Sebagai orang percaya, kita perlu bertobat, yang artinya kita berbalik dari dosa kepada Tuhan dan terus memfokuskan diri untuk hidup di dalam kebenaran. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Tadi kita sudah saksikan ya video pembuka ya, bener sekali ya, orang tuh seringkali males banget kalau bertobat ya. Iya. Males banget kayaknya kalau berubah ya. Nah, kita diingetin ya hari ini ya. Iya. Dan tema kita hari ini adalah bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, kita mau berdoa ya, supaya hari ini firman Tuhan ini sungguh akan membuat kita jadi bertobat dan berbalik kepada Tuhan ya. Bapa, kami bersyukur hari ini Kau mengingatkan kepada kami pentingnya untuk kami bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kau mau merendahkan hati kami, membuka hati kami untuk menerima firman-Mu yang akan mengubah kami dan bahkan memperbarui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini tertulis dalam Yeskil pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Ya, mari kita baca ayat selanjutnya dalam Yehezkiel 14 ayat 11. Demikian firman Tuhan, supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana Tuhan sedang memerintahkan Nabi Yeskil pada masa itu ya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bangsa Israel bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Yaitu dengan apa? Berpaling dari berhala-berhala mereka ini ya. Bahkan supaya mereka juga mengarahkan muka mereka dari kepada Tuhan untuk berubah dari segala perbuatan mereka yang keji. Sebab penyembahan berhala adalah penghalang untuk Tuhan dapat memberkati, untuk Tuhan dapat memelihara, menjamin dan melindungi bangsa Israel. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan dan menegur bangsa Israel supaya mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan dan berubah, yaitu berhenti menajiskan diri mereka dengan segala pelanggaran mereka, supaya mereka tidak lagi tersesat, supaya mereka kembali dapat menjadi umat Tuhan dan supaya Tuhan menjadi Allah mereka sehingga mereka kembali diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah ini nih Tuhan mau supaya kita diberkati sebetulnya.
keinginan Tuhan supaya hidup kita diberkati. Nah, tentunya ada bagian kita nih ya. Nah, jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel ini menjadi pelajaran dan peringatan yang sangat penting bagi kita saat ini. Supaya apa? Supaya kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan jangan lagi menajiskan diri kita atau juga pernikahan kita, anak-anak kita, keturunan kita, bisnis kita, pelayanan kita, bahkan segala aspek kehidupan kita. Dari segala berhala-berhala dunia, bahkan dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, oleh karena itu, mulai saat ini ya, sejak kita mendengar teguran dan peringatan Tuhan ini, kita jangan menunda untuk bertobat. Nah, penting, jangan menunda untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan dan berubah. Sebab penundaan akan membawa kita masuk ke dalam situasi yang lebih buruk lagi. Ini penting sekali ya, kita seringkali menunda-nunda. Jadi jangan menunda ya. Ya, jangan menunda. Nah, kemudian jangan lagi menunda juga untuk kita hidup di dalam kebenaran. Ya, Tuhan mau begitu kita berbalik, berubah, langsung kita hidup di dalam kebenaran itu. Karena selama masih ada kesempatan, ingat ya, kesempatan ya. Hidup ini sebuah kesempatan ya. Biarlah kita terus menabur untuk hidup dalam kebenaran ya. Sebab ketika masa Tuhan itu tiba, maka kebenaran itulah yang akan menolong kita, menyelamatkan kita dan memberkati kita. Ya, oleh karena itu kita harus percaya bahwa ketika kita bertobat, berbalik kepada Tuhan, kemudian berubah untuk hidup dalam kebenaran dan integritas, sehingga kita menjadi orang yang kaya dalam kebenaran, kaya dalam kebenaran ya. Maka hidup benar dan integritas yang kita hidupi inilah yang akan menuntun kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan dan yang akan menyelamatkan kita dari maut. Amin. Wah, luar biasa. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Mazmur 34 ayat 18 ya. Demikian firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi apa tadi? Orang benar. Jadi yang penting tuh orang benarnya ya. Jadi Tuhan mendengar seruan mereka. Amin. Wah, luar biasa sekali. Jadi orang yang benar adalah orang seperti apa? Yaitu orang yang mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kemudian apa? Berubah. Katakan dengan saya. Berubah ya. Berubah untuk apa? Hidup dalam kebenaran dan integritas. Dan Tuhan berjanji apabila orang benar itu berdoa dan berseru kepada Tuhan, wah ini luar biasa ya, maka Tuhan mendengar ya, dan Tuhan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Artinya kita dilepaskan dari apa? Kesedihan, bahkan kesusahan, kekacauan dan keadaan yang sukar dan situasi yang berbahaya itu ya. Iya. Nah, sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Nah, sahabat yang baik, mari ambil Alkitabmu, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini dalam Mazmur 42 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Jadi aku berkata kepada jiwaku, jangan berkecil hati, jangan bersusah hati. Karena aku tahu Allahku akan menyelesaikannya bagiku. Kemudian aku akan mempunyai banyak alasan untuk memuji Dia. Memuji Dia lagi. Ya, hidup di hadapan wajahnya adalah anugerah yang menyelamatkanku. Menghadapi situasi kehidupan hari-hari ini, kita perlu nih menenangkan jiwa kita dengan mengatakan kepada jiwa kita, hai jiwaku, jangan tertekan. Hai jiwaku, jangan gelisah. Hai jiwaku, jangan berkecil hati. Hai jiwaku, jangan bersusah hati, jangan takut. Lalu kita menguatkan jiwa kita dengan mengatakan kepada jiwa kita, hai jiwaku, shalom. Jiwaku, jadilah tenang. Jiwaku, bersyukurlah. Hai jiwaku, bersukacitalah kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik.
Kemudian kita membangkitkan jiwa kita dengan mengatakan kepada jiwa kita, hai jiwaku, bangkitlah. Hai jiwaku, bersukacitalah, bersemangatlah dan berharaplah pada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Sahabat yang baik, saat ini kita akan menyaksikan video kesaksian yang saudara kirimkan melalui Instagram. Mari kita saksikan. Shalom, nama saya Alfred Nobel. Saya mau bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Awal mula ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, justru kehidupan saya menjadi tidak baik. Hubungan saya dengan orang tua saya, dengan kakak dan abang saya menjadi tidak baik karena berbagai kondisi. Saya merasa sendirian di keluarga saya merasa sendirian di dunia ini. Kadang juga saya tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Saya seringkali bertanya apa yang menjadi Tuhan mau saya lakukan di dunia ini. Namun saya bersyukur satu persatu Tuhan menjawab pergumulan saya. Tuhan mengirimkan kaki dan tangannya melalui komunitas yang ada di gereja, komunitas yang ada di kampus yang membuat saya bisa bertahan sampai saat ini. Di situ saya menyadari kalau Tuhan sebenarnya memberikan lebih daripada apa yang kami butuhkan, memberikan lebih daripada apa yang saya pikirkan dan saya doakan. Bahkan saya seringkali lalai berdoa untuk kebutuhan saya. Tapi Tuhan yang Alfa dan Omega adalah Tuhan yang jauh lebih bijaksana daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan yang sangat baik. Saya mendapatkan pekerjaan, saya bisa lulus di kampus saya bisa mengetahui apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan saya sedikit demi sedikit. Sekian kesaksian dari saya, kiranya menjadi berkat untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Alfred Nobel buat kesaksiannya ya. Luar biasa sangat ya. memberkati ya. Iya. Di dalam kesaksiannya diceritakan bagaimana proses awal pertobatannya ya. Tentunya mengalami proses dan perjalanan, tapi pada akhirnya Alfred Nobel bisa mengalami bahwa Tuhan itu baik ya. Ya, Tuhan selalu baik. Tadi kan diceritakan bagaimana Tuhan mengirimkan tadi kan kaki tangannya, yaitu orang-orang yang membangun, menguatkan. Tuhan pakai mereka dan kita percaya bahwa Allah selalu ada bagi kita dan Dia memakai orang-orang sekitar kita ya, bicara untuk kita, membangun kita, dan bahkan akhirnya tadi Alfred mengatakan akhirnya mengerti apa tujuan Tuhan dan Tuhan Alfred mengalami apa yang diperbuat berhasil gitu. Tadi dikatakan lulus, lalu apa tadi ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Luar biasa ya kalau kita bersama dengan Tuhan ketika kita bertobat, terima Tuhan Yesus dan kita terus berjalan bersama dengan Dia. Yang kita alami adalah keberhasilan dan selalu Tuhan menyertai dalam segala aspek. Mungkin sahabat yang baik juga mengalami seperti Alfred nih di titik yang tadi, aduh aku udah bertobat, udah berbalik kepada Tuhan, kok hidupku makin begini gitu ya. Nah biasanya orang tuh maunya gini, hasilnya aja gitu. Tapi nggak mau proses. Nggak mau prosesnya. Nah hari ini kita diingatkan, yuk kita biarlah dalam proses ini kita justru belajar untuk berserah dan bergantung pada Tuhan. Bahkan mengandalkan Tuhan kita doakan ya buat Alfred dan sahabat yang baik yang lagi mengalami pergumulan nih seperti yang dialami oleh Alfred. Yuk kita datang kepada Tuhan, kita doakan ya. Tuhan, kami mau belajar rendah hati. Ketika kami menyadari untuk kami bertobat dan berbalik, biarlah dalam proses perjalanan kami percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan pada akhirnya semua jalan terbuka dan rencanamu terjadi dan semua yang baik itu digenapi dalam kehidupan kami. Ya berdoa berkati Alfred, berkati juga para sahabat yang baik yang sedang dalam proses kehidupan ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Nah ini ada DM nih sayang. Ya, kita ada baca DM ya. Kita baca ya, saya bacakan ya. @Avril_Kristianti ya. Shalom Terang Kasih RTV. Saya ingin bertanya bagaimana caranya agar dapat mengalami pertobatan yang sejati. Wah, bagus sekali nih.
Pertanyaannya luar biasa ya. Iya, Tolong doakan saya juga supaya orang tua saya yang belum percaya kepada Tuhan dapat mengalami pertobatan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Iya. Wow, ini luar biasa ya. Kamu mau jawab, sayang? Iya. Katakan bagaimana caranya akan dapat mengalami pertobatan yang sejati. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di dalam kehidupan kita ini sebetulnya pertobatan itu satu proses ya, seperti itu ya. Nah, yang jadi masalah nih, seringkali kita itu bertobat kalau udah mentok. Bukan dibilangin, bertobat ya gitu ya. Biasanya kalau udah mentok baru, wah salah nih gitu ya. Tapi bersyukur hari ini buat pertanyaan April. Nah, pertobatan sejati itu yang penting adalah kerendahan hati dulu. Karena firman Tuhan yang akan mengoreksi kita dan meluruskan jalan kita. Dan tentunya kalau April juga mau menjadi berkat nih bagi orang tua supaya juga bertobat, biarlah mereka melihat buahnya. Ya. Karena ketika mereka melihat buah pertobatan dari kehidupan April, maka orang sekitar kita akan melihat, wah berubah nih. Kok berubah ya dia? Siapa yang bisa buat berubah nih? Gitu ya. Karena pasti mereka akan melihat nggak mungkin nih kita berubah dengan kekuatan kita ya. Pasti ada Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Gitu, jadi sekali lagi yang penting adalah mereka yang di luar sana yang ada di sekitar kita ini melihat perubahan kita, yaitu buah pertobatan itu, sehingga mereka menikmati buah itu dan mereka akan melihat, wow kok indah ya hidupnya ya. Betul. Dan mereka akan datang kepada Tuhan karena melihat ada buah yang dihasilkan dari pertobatan kita. Amin. Nah, kita doakan ya untuk April ya supaya kerinduannya nih mengalami pertobatan sejati dan supaya orang tuanya juga bertobat, kita doakan ya. Dan sahabat yang baik, kalau mungkin ada pergumulan yang sama nih seperti April, yuk kita berdoa ya. Hari ini Tuhan ada dan Tuhan mendengar doa kita ya. Amin. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur buat saudara kami April yang rendah hati, memohon supaya dia mengalami pertobatan sejati dan supaya melalui hidupnya orang tuanya juga mengalami pertobatan yang sejati ini. Kita berdoa biarlah kasih karunia Tuhan turun atas hidupnya dan dimampukan untuk hidup terus di dalam pertobatan yang sejati. Roh Kudus memimpin hidupnya dan firman Tuhan akan membuat dia berjalan dalam kebenaran. Demikian juga terjadi untuk para sahabat yang baik yang mengalami pergumulan seperti ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan itulah yang akan membuat kami berjalan dalam pertobatan yang sejati dan menghasilkan buah pertobatan yang sejati. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Jadi sekarang hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat bertobat dan berbalik kepada Tuhan ya. Yang pertama, Tuhan mengingatkan dan menegur kita saat ini supaya kita bertobat, berbalik kepada Tuhan dan berubah, yaitu berhenti menajiskan diri kita dengan segala pelanggaran kita supaya kita tidak lagi tersesat. Amin. Dan supaya kita kembali dapat menjadi umat Tuhan dan supaya Tuhan menjadi Allah bagi kita sehingga kehidupan kita diberkati oleh Tuhan dan membawa keharuman bagi nama Tuhan. Amin. Nah, yang kedua ya, berhala di zaman sekarang ini apa nih ya sebetulnya? Apa sih sebetulnya yang dimaksud berhala? Berhala itu gimana sih? Nah, sebetulnya dibilang berhala di zaman sekarang ini segala sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada lebih Tuhan, berharga, lebih berkuasa, bahkan lebih tinggi dari Tuhan. Nah, sebab kita tidak bisa nih menyembah kepada dua Tuhan, yaitu kepada Tuhan atau kepada Mamon ya. Karena itu kita pasti akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Dan yang ketiga ya, Yesus berkata, apa gunanya kita memiliki seluruh isi dunia, tetapi kita kehilangan nyawa kita. Sebab yang menyelamatkan kita bukan uang dan bukan yang lain, tetapi yang menyelamatkan kita adalah ketika kita hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu ketika kita bertobat, berbalik kepada Tuhan, berubah dan hidup dalam kebenaran, maka Tuhan mendengar doa kita, menyelamatkan kita dari kesesakan. Amin ya. Sahabat yang baik, mungkin ada beban atau permasalahan dalam hidupmu yang membuat kau sepertinya tidak bisa keluar dari masalahmu. Mari kita datang kepada Tuhan dan tinggalkan semua berhala-berhala yang selama ini menghalangi untuk Tuhan dapat menolong ya dan menyembuhkan bahkan memulihkan kita. Mari datang kepada Tuhan ya.
Ya, sahabat yang baik, sekaranglah waktunya untuk kita bertobat. Kita berbalik kepada Tuhan dan berubah dengan kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Supaya saat ini juga kita ditahirkan dan dibenarkan oleh darahnya. Mari kita datang kepada Dia. Hidupku berubah saat ku jumpa Dia, karena ku sadari kasih anugerahnya, tangannya yang kuat menggenggam diriku. Dia bawaku selalu dalam kemenangan. Aku percaya akan firman-Mu. Aku percaya akan janji-Mu. Aku percaya akan kuasa-Mu. Aku percaya, aku percaya, hidupku berubah saat ku jumpa Dia, karena ku sadari kasih anugerahnya, tangannya yang kuat menggenggam diriku. Dia bawaku selalu dalam kemenangan. Aku percaya akan firman-Mu. Aku percaya akan janji-Mu. Aku percaya akan kuasa-Mu. Aku percaya, aku percaya, aku percaya akan firman-Mu. Aku percaya akan janji-Mu. Aku percaya akan kuasa-Mu. Aku percaya, aku percaya. Bapa yang kami kasihi, Bapa, kami percaya oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong, memampukan kami untuk kami bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan kami berubah. Kami hidup dalam kebenaran dan integritas. Kami percaya Tuhan. Dan kami deklarasikan saat ini. Ketika kami berdoa dan berseru kepada Tuhan, maka saat ini juga Tuhan mendengar. Dan Tuhan melepaskan kami dari segala kesesakan. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik. Sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Aku percaya akan firman-Mu. Aku percaya akan janji-Mu. Aku percaya akan kuasa-Mu.
aku percaya akan janjimu, aku percaya akan kuasa-Mu, aku percaya.